Hai sahabat, senang Anda sudah mengikuti tayangan video-video saya. Saya yakin Anda sudah like, sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video saya yang baru, Anda tidak pernah ketinggalan. Jika video-video yang selama ini Anda tonton boleh memberkati kehidupan keluarga Anda, dengan kerendahan hati, saya memohon Anda berkenan share kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan memberikan petunjuk kepada setiap keluarga yang mengikutinya bagaimana mengajar mendidik anak-anak mereka agar kelak hidupnya sukses, bahagia, dan diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, ikuti terus video saya lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Hai sahabat, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Bapak Ibu, kita memasuki video yang kelima dari pelajaran Alkitab berseri dengan judul besarnya Mengenal Yesus Kristus. Hari ini kita akan mencermati, merenungkan video yang kelima, judul kecilnya Yesus adalah Anak Allah yang Maha Tinggi. Itulah salah satu gelar kehormatan yang ada di dalam jati diri Kristus. Kita bacakan dari Lukas pasal yang pertama ayat 31 dan 32. Persiapkan alat tulis Bapak Ibu sekalian, persiapkan juga Alkitabnya. Pada Lukas pasal yang pertama ayat 31 dan 32 yang demikian bunyi firman-Nya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Saudara, salah satu gelar kehormatan yang ada di dalam jati diri Yesus yang adalah Kristus bukan cuma Sang Immanuel, tetapi juga Anak Allah yang Maha Tinggi, yang pada waktu itu malaikat Gabriel sedang memberitahukan kelahiran Yesus kepada Maria. Di situ dikatakan, ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Nah saudara, seringkali bagi orang-orang yang tidak mengenal siapakah Yesus yang adalah Kristus itu sendiri, siapakah Yesus yang adalah Tuhan itu sendiri, kenapa dia disebut sebagai Anak Allah yang Maha Tinggi, banyak orang yang oleh karena mereka tidak mengerti, kemudian mereka mencemooh. Kalau Yesus adalah Anak Allah, siapa bidannya? Nah, saudara, sesungguhnya senang sekali jika Anda tidak buru-buru mencemooh, oleh karena banyak para pencemooh sesungguhnya tidak mendalami tentang kitab suci orang Kristiani. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, saya juga berharap umat Kristiani jangan suka berkomentar
atau mengomentari kitab suci dari saudara-saudara kita yang lain. Hormati setiap pandangan mereka, hormati setiap pendapat mereka. Pastilah saudara-saudara kita mendalami kitab suci mereka masing-masing. Inilah yang diteladankan oleh Tuhan Yesus justru ketika dia ada di atas kayu salib kepada orang-orang yang nantinya akan membunuh dia, yang sedang di bawah kayu salib tadi. Dia memberikan teladan kepada saudara dan saya dengan dia berkata, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat." Saudara, lihat. Dia memberikan teladan kepada saudara dan saya bahwa manusia-manusia yang sedang ingin membunuh Yesus yang adalah 100% insani saat dia di atas kayu salib, dia masih memberikan contoh dan teladan bahwa oleh karena mereka itu tidak mengerti, tidak mengenal siapakah aku, siapakah Yesus yang sedang diperlakukan oleh mereka seperti itu, dia masih menaikkan doa kepada Bapaknya untuk mohonkan ampun atas mereka karena mereka dimaklumi oleh Yesus yang adalah Kristus, karena engkau adalah orang yang tidak mengerti dengan apa yang engkau sedang perbuat. Nah, saudara, oleh karena itu yang disebut dengan anak Allah adalah sesungguhnya malaikat ini tadi juga ingin memakai bahasa yang sederhana, bahasa yang dipakai oleh manusia secara umum, bahwa Yesus itu disebut sebagai anak Allah oleh karena yang pertama kali lahir daripada Allah, yang pertama kali keluar dari diri Allah, yaitu sabdanya, yaitu firman-Nya. Saudara, oleh karena itu, jika Anda sebagai umat Kristiani, baik Anda Katolik atau Kristen, Anda harus tahu anak Allah ini menunjuk kepada Yesus yang adalah Kristus. Oleh karena Anda buka Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Lihat, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oleh karena itu, seringkali juga Yesus yang adalah Kristus disebut Sang Firman yang hidup. Firman yang telah menjadi manusia. Nah, saudara, itulah sebutan daripada Yesus yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada perawan Maria, kepada Bunda Maria, bahwa nanti Yesus ini tadi akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Nah, saudara, apa buktinya? Jika memang dia adalah anak Allah yang maha tinggi, apa buktinya? Yang jelas, pemikiran kita, pemahaman kita, yang namanya anak pasti punya kuasa daripada bapaknya. Dia bisa sama seperti bapaknya. Saudara, kita lihat lebih dulu. Yang pertama, Matius pasal yang ke-11 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6.
itu pun ditunjukkan oleh orang yang namanya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu sedang bertanya di dalam dirinya, dan dia sedang mengutus kepada para murid-muridnya untuk datang kepada Yesus ketika Yohanes ada di dalam penjara. Saya bacakan Matius 11 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Saudara, nabi besar sekelas Yohanes Pembaptis saja masih juga perlu minta bukti. Ingin tahu yang sesungguhnya. Yesus, engkau siapa? Padahal bukankah Yohanes Pembaptis sendiri yang membaptis Yesus ketika di Sungai Yordan, dan dia pun yang mendapat pernyataan Allah yang mengutus dia, dan dia melihat dengan mata jasmaninya bahwa Roh Allah turun seperti burung merpati di atas kepala Yesus, dan dia tahu jika Roh Allah turun kepada seseorang, itulah orang yang aku maksud, yang nantinya akan membaptis semua orang dengan Roh Kudus. Nah, saudara, tetapi di tengah-tengah Yohanes tertekan, dia ada di dalam penjara. Orang yang tertekan bisa juga imannya jadi goyah. Sehingga Yohanes Pembaptis pun meminta kepada muridnya untuk datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, "Tuhan, engkau ini Mesias yang dimaksud di dalam kitab para nabi, kitab Mazmur, atau kami harus menunggu orang lain lagi?" Tetapi dengan diplomatis, Yesus yang adalah Tuhan itu memberikan jawaban, "Kembali kamu pulang dan katakan kepada Yohanes Pembaptis apa yang kau dengar dan apa yang kau lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Pastilah Yohanes Pembaptis bisa ngerti, bisa tahu, bisa paham, aku ini siapa. Nah, saudara, dia adalah anak Allah yang maha tinggi, karena dia pun juga buktikan apa yang dia lakukan tidak bisa dilakukan oleh nabi manapun juga yang adalah manusia yang berasal dari debu tanah. Karena manusia berasal dari bawah, tetapi Yesus Tuhan berasal dari atas. Sehingga dia pun berfirman kepada saudara dan saya, dan dia berkata, "Tidak ada seorang pun
yang telah naik ke surga, kecuali daripada Dia yang dari surga turun ke dunia. Waktu itu Dia berkata dengan Nikodemus. Nah, saudara, Dia buktikan juga bahwa alam itu bisa tunduk di bawah kuasa Yesus yang adalah Kristus. Saudara, kita lihat Matius pasal yang ke-8. Saya bacakan ayat 23 sampai ke 26 sampai ke 27. Judulnya angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah Dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Saudara, seringkali manusia, siapapun orangnya, yang dinilai oleh orang lain adalah orang yang hebat, orang yang sakti mungkin, seringkali tidak mampu melawan alam, tidak mampu menundukkan kekuatan alam. Dan manusia seringkali berkata, alam kok dilawan. Tetapi ini yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya ketika Dia enak-enaknya sedang tidur pules di atas perahu bersama muridnya yang sedang ketakutan oleh karena perahu mereka ditimbus oleh angin yang luar biasa, sehingga mereka ketakutan dan kata binasa itu sempat keluar dari mulut mereka. Karena sebagai nelayan, mereka belum pernah mengalami hal sedahsyat ini yang menjadikan nyali mereka menjadi ciut. Sehingga para murid harus membangunkan Yesus yang adalah Kristus yang sedang tidur dengan pulas. Saudara, Yesus yang adalah Anak Allah yang Maha Tinggi menunjukkan kepada para murid bahwa Dia adalah Anak Allah yang sesungguhnya, yang bisa menundukkan kekuatan alam sekalipun. Nah, saudara, para murid juga masih harus diingatkan lagi. Suatu kali, Yesus yang adalah Tuhan juga menunjukkan kepada mereka, yaitu ketika para rasul sedang bekerja mati-matian menangkap ikan di danau tempat mereka mencari ikan sehari-hari dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Bagaimana Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah Anak Allah yang Maha Tinggi. Saudara, inilah yang Dia tunjukkan pada Lukas pasal yang ke-5. Saya bacakan ayat pertama
sampai dengan yang ke-6. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Saudara perhatikan ayat yang ke-5. Apa jawaban Simon? Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus Kristus Tuhan pasti tahu mereka telah selesai bekerja mencari ikan dan mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa. Dengan arti kata lain, pastilah di benak hati para murid-murid Tuhan Yesus, mereka pastikan bahwa danau ini kosong, danau ini tidak ada ikan. Tetapi sengaja dia berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu." Saudara, dia berkata seperti itu. Tetapi apa jawaban Simon Petrus dan teman-teman? Mereka ingin meyakinkan Yesus sebagai Tuhan dan gurunya, bahwa semalam-malaman kami telah bekerja keras. Sepertinya mereka ingin sampaikan kepada Yesus yang adalah Kristus, yang adalah Tuhan, "Tuhan, kami bukan orang malas. Tetapi Tuhan, setelah semalam-malaman kami bekerja dengan keras, kami tidak memperoleh apa-apa. Dan kami adalah nelayan-nelayan yang berpengalaman. Kami pastikan danau ini dalam keadaan kosong." Tetapi apa yang dilakukan oleh Petrus? Oleh karena Engkau yang memerintahkan aku, maka aku lakukan juga. Pastilah mereka tidak dengan sepenuh hati, tetapi mereka kaget setelah jala mereka menangkap ikan dalam jumlah yang demikian besar. Dan ini sekali lagi, Yesus yang adalah Tuhan, dia membuktikan bahwa dia adalah anak Allah yang maha tinggi, yang bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Oleh karena itu, saudara, berimanlah tetap kepada Yesus yang adalah Kristus. Jangan pernah imanmu goyah. Walaupun mungkin engkau sedang berpikir, tidak ada alasan aku untuk mendapatkan berkat daripada Tuhan. Tetapi jika Dia berkehendak untuk memberkati saudara dan saya, maka itulah yang akan saudara dan saya alami di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena Dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Demikian pula Dia buktikan ketika Dia datang berkunjung, mengunjungi Maria dan Marta. Karena Lazarus, saudara Maria dan Marta, sedang sakit. Ternyata ketika Dia datang, Lazarus sudah 4 hari mati dan dikuburkan. Tetapi apa yang terjadi? Yesus yang adalah Tuhan berkata, "Saudaramu akan dibangkitkan." Dan Dia minta
pintu kubur Lazarus. Tetapi Marta berkata, Tuhan, Lazarus sudah mati 4 hari. Sudah berbau. Tetapi dia tetap berkata, buka pintu kuburnya. Dan Yesus yang adalah anak Allah yang maha tinggi, memanggil Lazarus untuk keluar dari tempat kuburnya. Lazarus, keluarlah engkau. Maka Lazarus yang mati keluar dengan kain kafan yang masih melilit tubuhnya. Dan semua orang melihat Lazarus yang hidup kembali. Mereka menjadi takjub kepada Yesus yang adalah anak Allah yang maha tinggi. Sekali lagi, yang paling manusia takuti adalah kematian. Ternyata Yesus yang adalah Tuhan, adalah Allah yang bisa memberikan kehidupan. Dan dia juga yang membuktikan dirinya. Dia mati, pada hari ketiga dia dibangkitkan pula oleh Bapaknya yang ada di surga. Sehingga dengan demikian, firman Tuhan, kitab suci berkata, jika saudara dan saya percaya di dalam nama Yesus, maka kita pun akan mati dan dibangkitkan seperti Yesus yang mati sudah dibangkitkan. Oleh karena itu, jangan pernah takut menghadapi kehidupan ini. Walaupun seringkali di dalam kehidupan penuh dengan penderitaan, tetapi yakinlah, Yesus yang adalah Tuhan telah menang atas maut. Dan kemenangan dia juga kemenangan saudara dan kemenangan saya. Shalom, sampai jumpa di judul yang akan datang. Amin.